Materi kita kali ini membahas tentang di bab 1 fisika kelas 12. Itu adalah tentang rangkaian searah. Untuk mempelajari ini di LKS kalian pun sudah ada pembahasannya bagaimana rangkaian searah itu mempelajari tentang yang pertama itu tentang hukum Ohm, kedua nanti tentang rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff, dan selanjutnya mempelajari tentang aplikasi listrik searah. Di permulaan, mari kita bahas dulu tentang arus listrik. Kalau kita berbicara tentang arus listrik, berarti arus listrik itu dibagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah AC, yang kedua adalah DC. Di mana AC itu adalah kepanjangan dari alternating current atau arus bolak-balik, dan DC itu adalah direct current, arus searah. Ya, nah, di situ di LKS kalau untuk literasi juga bisa kalian baca di halaman 3 bagaimana kita bisa mengelompokkan sumber listrik, apakah itu AC atau apakah itu DC. Nah, seperti kita tahu bahwa salah satu contohnya misalnya televisi, kulkas, rice cooker, dan segala macam yang ada peralatan elektronik di rumah kita itu sumber listriknya itu menggunakan arus AC. Sementara seperti baterai, sumbernya kan baterai itu DC, handphone, kemudian yang lain-lain masih banyak, bisa kalian cari sendiri. Nah, untuk di bab ini, di materi kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang DC, ya, tentang direct current, tentang arus searah. Oke, baik. Yang pertama kita bahas dulu tentang hukum Ohm. Dimana di halaman 3 itu bisa kita lihat bersama bahwa hukum Ohm itu berbunyi kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Sehingga kalau bisa kita lihat, kita cermati baik-baik, hukum Ohm itu kuat arus itu adalah I, ya. Kuat arus itu adalah I yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial, atau dia berbanding lurus sebanding dengan beda potensial atau tegangan, dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Jadi persamaannya pada hukum Ohm bisa kita nyatakan seperti ini. I sama dengan V dibagi R. Jadi istilahnya bisa kita pecah-pecah lah persamaannya menjadi misalnya V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V dibagi I, ya. Dimana kalau kita buat grafiknya, seperti ini, misalnya grafik antara beda potensial, yang satuannya itu adalah volt, kemudian I satuannya adalah ampere, ya, besaran pokok dalam fisika. Kalau kita buat grafiknya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ya, bentuknya akan seperti ini. Kalau kita lihat, kalau kita buat dalam grafiknya, dimana di sini saya kasih keterangan I itu adalah kuat arus, ya. Kemudian V itu adalah tegangan, kemudian R itu adalah hambatan. Nah, dalam hal ini hambatan itu adalah resistor, gitulah. Kuat arus satuannya ampere, tegangan satuannya volt, ya. Kemudian R hambatan satuannya itu adalah ohm, simbolnya omega seperti itu, ya, ohm. Jadi begitu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di LKS kalian bisa baca-baca
yang di halaman 3 itu tentang pengukuran arus dan tegangan listrik, bisa menggunakan yang namanya alat multimeter analog atau multimeter digital dan seterusnya. Cuman kita tidak akan membahas itu. Kita akan langsung saja ke pembahasan tentang hambatan ya, tentang hambatan atau istilahnya resistor, hambatan kawat ya. Kita membahas tentang resistor atau istilah lainnya itu adalah hambatan kawat. Nah, ya, untuk hambatan, mari kita perhatikan. Misalnya ada sebuah kawat. Bentuk kawat itu kecenderungannya seperti ini kan. Bentuk kawat. Nah, dia ada seperti bentuk tabung gitu kan, yang padat. Seperti kalian lihatlah kabel-kabel PLN kalau dibuka, atau kabel-kabel yang kita gunakan, atau istilahnya seperti senar listrik lagi, senar gitar ya, senar gitar. Nah, untuk masalah resistor ini kita bisa lihat, perhatikan ya, resistor itu merupakan sebuah benda yang menghasilkan resistansi atau nilai hambatan ya, resistansi atau nilai hambatan. Nah, untuk mencari resistansi bisa kita lihat besaran-besaran yang ada pada kawat yang menghambat listrik ini ya. Besaran-besaran yang ada pada kawat. Yang pertama kita lihat dulu adalah luas permukaan kawat yang berbentuk lingkaran. Kemudian juga bergantung dari panjang kawat. Kemudian juga bergantung pada resivitas namanya, resivitas atau istilah lainnya itu hambatan jenis ya. Resivitas, hambatan jenis. Nah, jadi besarnya resistansi atau seberapa mampu kawat itu bisa menghambat arus listrik bisa kita lihat berdasarkan persamaan berikut, di mana R sama dengan rho atau resivitas tadi atau hambatan jenis kawat berbanding lurus terhadap panjang kawat dan berbanding terbalik terhadap luas permukaan. Berarti semakin panjang kawat itu, maka semakin besar pula nilai resistornya, nilai resistansinya ya, nilai hambatannya. Tapi semakin lebar, semakin besar luas permukaan kawat, atau semakin besarlah katakan diameter kawat itu, maka hambatan juga semakin melemah, semakin kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap jenis kawat memiliki hambatan jenis itu beda-beda ya. Bisa kalian cari sendirilah di internet nanti. Misalnya untuk aluminium hambatan jenisnya berapa ya, besi, emas, perak dan lain-lain itu memiliki hambatan jenis sendiri-sendiri masing-masing. Di sini saya beri keterangan di mana R itu adalah resistor atau hambatan ya. Resistor satuannya adalah ohm. Kemudian hambatan jenis rho atau resivitas satuannya adalah ohm meter ya. Kemudian panjang kawat L. Satuannya meter. Kemudian satu lagi A. Luas penampang ya, luas penampang kawat.
satuannya adalah meter persegi. Di mana luas penampang ini ya, karena berbentuk lingkaran, maka kita gunakan persamaan pi r kuadrat ya, di mana r itu adalah jari, r ini adalah jari-jari kawat ya. Itu sedikit pembahasan tentang resistor ya, tentang resistor. Nah, nanti sebenarnya masih ada pembahasannya tentang misalnya resistivitasnya, kemudian jenis-jenis resistor. Itu bisa kalian pelajari sendiri di rumah dengan LKS yang sudah ada. Yang jelas intinya, kalau kita melihat tentang resistor, kita perhatikan dulu besaran-besaran yang ada pada kawat, yaitu bergantung pada hambatan jenisnya ρ, panjang kawatnya L, kemudian luas penampang kawatnya. Oke, baik ya. Itu kita sudah masuk ke resistor. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang susunan resistor atau rangkaian resistor. Baik ya. Rangkaian resistor itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah seri, kemudian rangkaian paralel, dan selanjutnya adalah rangkaian campuran. Nanti akan kita bahas untuk rangkaian campuran ya. Itu biasanya berkenaan dengan jembatan Wheatstone dan ya, jembatan Wheatstone itu. Jembatan Wheatstone. Nah, untuk rangkaian seri bisa kita lihat yang namanya susunan seri. R ini menyatakan resistor. Ya, kita bahas dulu yang seri. R1, R2, R3 yang disusun berurutan. Nah, perhatikan, dalam rangkaian seperti ini maka tegangan atau sumber energi listrik itu, kalau lihat rangkaian seperti ini, maka yang panjang seperti ini dia kutubnya positif, yang pendek kutubnya negatif. Jadi perhatikan, sesuai dengan aturannya, bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif melalui kawat itu ya, melalui kabel. Jadi kalau susunan seperti ini, maka ya arusnya mengalir seperti ini ya. Arus I mengalir ke sini, kemudian dia ketemu R1, ketemu R2, ketemu R3, terus mengalir sampai ke kutub negatif. Nah, kalau dia misalnya mengaliri lampu atau segala macam, jadi arah alirnya itu jelas ya. Nah, untuk ini kan ada 3 resistor. Nah, bagaimana kita menghitung total hambatannya? Total hambatan pada susunan seperti ini kita gunakan persamaan rangkaian totalnya itu untuk susunan seri. Kalau RS, saya S-nya ini maknanya seri gitu ya. Nah, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Kalau misalnya ada resistor lagi yang lain yang disusun secara seri, nah berarti ditambahkan terus, prosesnya seperti itu. Maka bagaimana arus yang ada di tiap-tiap resistor? Nah, maka nilainya sama saja ya, nilainya sama saja. Entah arus itu ada di resistor 1 itu sama dengan arus yang ada di resistor 2 sama dengan arus yang ada di resistor 3 dan seterusnya. Begitu pula beda potensialnya atau tegangan ya. V1 sama dengan untuk tegangannya itu dijumlahkan V2 tambah V3 tambah dan seterusnya. Itu untuk rangkaian seri. Jadi perhatikan, susunannya itu kalau seri, resistor yang disusun secara seri seperti ini, maka untuk mencari hambatan totalnya atau resistor secara keseluruhan pada rangkaian itu tinggal dijumlahkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang paralel. Bagaimana dengan paralel? Nah, kita perhatikan rangkaiannya ini, dimana yang panjang ini kutubnya positif, yang pendek kutubnya negatif.
dan arus itu mengalir pasti dari positif ke negatif ya. Ini arusnya, arus yang mengalir. Konsepnya seperti ini kalau yang paralel. Nah, ketika dia bersini dia akan membentuk cabang, agar dia akan menyabang 3. Kebetulan resistor yang saya gambar ini jumlahnya ada 3. Mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ketemulah dia R1, R2, R3. Mengalir lagi terus, akhirnya ketemu pada satu titik, keluar lagi arusnya ke sini sampai dia ke muatan negatif. Nah, berbeda dengan paralel, untuk mencari total hambatan pada rangkaian paralel, perhatikan ini yang kebanyakan orang lupa. Kita gunakan persamaan 1/. Nah, ini P ini adalah paralel, R ini adalah resistor ya. Total keseluruhan hambatan pada rangkaian paralel itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Gini ya. Nah, gini. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi jangan dilupakan untuk rangkaian paralel, misalnya kalau kita mencari maka nilai RP-nya nanti dibalik. Kalau misalnya kita dapat 1/RP, hasilnya misalnya 1/3, maka RP-nya adalah 3/1. Tinggal dibalik ya. Maka RP sama dengan 3 ohm. Ini contoh saja. Ini hanya contoh saja. Misalnya demikian. Jangan lupa nanti setelah hasilnya dapat, kemudian dibalik gitu ya. Itu berkenaan dengan rangkaian elektronik ya, rangkaian elektronik. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jembatan Wheatstone sebenarnya ya. Jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone itu bentuknya seperti ini kalau kalian bisa melihat ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada hambatan lagi, misalnya ini R1, R2, R3, R4, di sini R5 ya. Misalnya bolehlah, misalnya ini adalah hambatan dialiri oleh arus listrik. Saya gambarkan seperti ini, misalnya ini kutub negatif, ini kutub positif. Bagaimana kita mencari total hambatan yang ada pada jembatan Wheatstone ya. Perhatikan, ini kalau kita mau cara cek ya, cara cek. Perhatikan, jembatan Wheatstone itu harus memenuhi syarat sebenarnya. Bagaimana kita mencari total hambatan yang ada pada rangkaian ini. Sekarang mari kita, untuk kalian misalnya ketemu soal-soal tentang jembatan Wheatstone, sebelumnya kalian harus cek dulu. Cara ceknya itu dengan memastikan bahwa nilai resistor yang berseberangan, perhatikan, contohnya R1 berseberangan dengan R3, R2 berseberangan dengan R4. Jadi perhatikan, hasil kali resistor yang berseberangan itu sama dengan hasil kali resistor yang berseberangan yang lain. Jadi contohnya dalam kasus ini adalah R1 dikali R3, R1 berseberangan dengan R3 dikalikan, nilainya harus sama dengan R2 dikali R4. R2 berseberangan dengan R4. Nah, jika ternyata hasilnya itu adalah sama,
ya. Jika ternyata hasilnya itu adalah sama, maka sudah bisa dipastikan nilai R5 sama dengan 0, atau istilahnya bisa kita tiadakan. Nilai R5-nya itu bisa dibuang menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti itu, maka karena R5 ini bernilai 0, ya, R5 ini bernilai 0, maka bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Saya gambarkan terlebih dahulu. Menjadi R1, R2, R3, R4, ya. Bentuk rangkaian menjadi seperti ini. Nah, diperhatikan. Maka kalau sudah seperti ini kan kita gampang lihatnya. Kalau misalnya saya sederhanakan lagi, maka R1 akan menjadi seri dengan R4, R2 akan menjadi seri dengan R3. Nah, jadi rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, R1, R4, R2, R3. Cara mencari total hambatannya bisa kita lihat ya, kita gunakan yang seri di sini. Berarti R1 seri dengan R4. Berarti kita lihat dulu ini ke sini ya, ini ke sini. Berarti R1 R4 total hambatan rangkaian seri 1. Kita anggap seperti itulah karena ini posisi 1, seri 1. Berarti R1 tambah R4, dan rangkaian seri 2, ini seri 2 kita sebut saja seperti itu R2 tambah R3. Nah, berarti setelah diserikan, berarti anggap saja rangkaian itu hanya tinggal menjadi 1, ya, untuk setiap seri ya. Nah, perhatikan, berarti ini adalah RS1, ini adalah rangkaian seri 2. Nah, kalau kita lihat rangkaian seri dan rangkaian seri 1 dan rangkaian seri 2 membentuk paralel ya, sehingga total hambatannya ya secara paralel gitu kan. Kita tulis saja biar mudah. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2. Nah, baru nanti hasil hambatan totalnya bisa diketahui. Nah, itu syaratnya apabila nilai resistor yang berseberangan jika dikali nilainya sama dengan resistor yang berseberangan lainnya. R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di beberapa soal yang pernah saya lihat, pertanyaannya itu adalah bagaimana ternyata jika dikalikan R1 kali R3 itu tidak sama dengan R2 kali R4. Nah, itu ada pembahasan lain lagi sebenarnya. Itu ada pembahasan lain lagi. Itu kalau misalnya saya bilang kita harus melakukan konversi delta to star gitu ya. Kita mengubah rangkaian itu delta to star. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut ya, karena durasi videonya juga mungkin terlalu lama nanti. Delta to star itu misalnya saya ini kan lah ya. Perhatikan rangkaian delta itu rangkaian seperti ini. Nah, ini rangkaian delta. Ini R1, R2,
R3. Sementara rangkaian star, ya, rangkaian star itu bintang, itu seperti ini. Nah, R1, R2, R3. Itu bisa kalian lihat, kalau misalnya kita harus konversi ya, mengubah, kita konversi delta ke star, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Nah, rangkaian starnya kita ubah ke sini. Misalnya ini kita buat RA, RB, RC. Tapi itu pembahasannya nanti di video kita selanjutnya. Ini sebagian pembahasan di materi bab 1. Mudah-mudahan kalian paham, karena nanti kita akan bahas lagi bagaimana mengkonversi rangkaian delta to star atau star to delta, apalah sebutannya itu ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang hukum Kirchhoff ya. Tadi rangkaian listrik sudah kita bahas, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff, kemudian energi listrik dan daya listrik. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana menghitung kebutuhan energi listrik di, misalnya contohnya untuk tagihan listrik kita di rumah berapa, gitu kan bisa kita baca dari perangkat elektronik yang ada di rumah. Oke, baik, begitu anak-anakku sekalian ya, video pembahasan tentang bab 1 sebagian, karena kita akan masih lanjut lagi ke video berikutnya masih di bab 1 tentang rangkaian searah. Oke, selamat belajar.